Sebuah rezim yang merasa panik, kehilangan confidence, itu kadang-kadang melihat kucing kurus dianggap macan besar gitu ya. Oh. Sesuatu yang kelinci dianggap gajah gitu ya. Jadi menurut saya memang aneh sekali. Cuma masalahnya di sini ya. Di sini saya kira titik lemahnya rezim ya. Hal-hal yang sesungguhnya objektif itu sepertinya ditutup ya oleh orang-orang yang ada di sekitar Kristen itu ya. Kemudian pasdi ya, kemudian hal-hal yang mungkin kurang pas di blow up ya, jadi masalah besar gitu. Sementara angle yang bagus dimusnahkan, ditenggelamkan gitu. Jadi kalau ini kita bicara manusia biasa, kalau diawali dengan benci ya, itu memang kalau bisa itu bencinya itu diwujudkan ya di dalam menghina, ya, menista, ya, menginjak-injak harga dirinya. Ya. Saya kira itu yang sekarang berkecamuk di kepala-kepala sebagian rezim itu ya, yang melihat saya tidak ada hubungan apapun dengan Habib Rizik tadi, cuma karena ini FPI saya melihat ada positif sekali ya, menggerakkan kesadaran Islam waktu itu ya, saya bergabung tanpa diundang ya. Jadi otomatis sajalah bahwa ini bagus ya, ketika Islam sudah mulai banyak pudar, orang-orang Islam sudah mulai agak lupa. Sesungguhnya ini sebuah fenomena sosiologis ya, ketika umat Islam sudah semakin agak jauh dari prinsip-prinsip keagamannya itu, kemudian muncul ya, sehingga di dalam teori beberapa agama itu ya, memang selalu ada ketika agama itu pengikutnya mulai ya angin-anginan, mulai seenaknya, selalu akan muncul dari dalam ya, untuk menarik kembali ke tengah. Jadi karena itu kan dulu cerita pada zaman-zaman Orde Baru itu ya, kan sangat banyak ya orang yang sakit mata dan sakit telinga itu. Banyak yang kemudian ketika ke Singapura itu dokternya, telinga Anda itu bagus sekali, clear. Matanya juga clear. Tapi saya sakit karena terlalu sering ada perbedaan antara yang dikatakan dengan didengar dengan yang dilihat itu ya. Oh, ada yang didengar serba bagus ya, yang dilihat tuh sebaliknya itu. Sehingga banyak orang yang tadi itu sakit telinga sama sakit mata. Jadi kita mendengar hal yang bagus, begitu kita lihat ternyata berbeda ya dengan ini. Memang sebenarnya gejala Islamofobi. Ya. Jadi Islamofobi itu kebencian dari sementara orang yang benci ya demi kebencian, ya. Memusuhi demi permusuhan, membunuh demi pembunuhan. Kalau dikatakan mengapa you benci, mengapa you membunuh, mengapa you saya menghilangkan nyawa orang yang sebenarnya tidak pantas itu. I don't care because I just want to kill them. That's it. Itu memang ini luar biasa ya. Tanpa perasaan ya. Ya jadi saya kadang-kadang malah khawatir ya, bahwa ini mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, mungkin juga bilangan mereka sudah kuno, mereka sudah tua, lebih baik mati dan lain-lain. Memang saya kan dibully luar biasa. Tapi ini memang semua sudah going ekstrim. Jadi kezaliman ekonomi sudah ekstrim, kezaliman politik ekstrim, kezaliman Unham juga sudah ekstrim. Ya, kalau sudah tatoruf ya, sudah menjadi mutatorifun, sudah jadi ekstremis semua rezim ini, itu memang saya counting the days, saya tinggal tunggu waktu. Saya begitu ya. Itu saya khawatir betul ya, karena saya waktu Bung Karno jatuh itu saya sudah tingkat 3 sudah semester ke-6 ya. Jatuh tahun 66 ya? Ya, Super Semar. Waktu Pak Harto jatuh malah saya yang ikut reformasi itu. Bukan ikut, Pak Amin yang jadi masinis ya? Kan jadi masinis. Ini saya kira ya, kalau makin panik ya, serba curiga ya, dan menurut saya akan mulai dalam is not on never itu kan banyak sekali yang saya katakan. Pengen dikejar-kejar cuma mengapa 3 periode, siapa dalangnya, siapa, apa buktinya dan lain. Padahal itu sudah dibuka semua. Jadi siapa yang usul, mereka sudah ketahuan semua ya. Jadi menurut saya ini juga pengalihan isu. Pura-pura yang dikejar 3 periode ini memang iya, tapi sudah kadung terbongkar, kemudian ngamuk ya. Sesungguhnya ada yang lebih gawat lagi. Yang lebih gawat apa? Ini negara kita sudah di negara Republik MTC Indonesia. Mafia Taiwan Cuan Indonesia. C-nya itu? Cukong. Ya.
Jadi ini saya ingat Mas Kunto Wijoyo almarhum itu sebuah rezim yang... Jadi Profesor Kunto Wijoyo itu sobat era sekalian ahli sejarah dari UGM ya. Ya. Jadi almarhum ini pernah mengatakan sebuah rezim yang merasa panik kehilangan confidence itu kadang-kadang melihat kucing kurus dianggap macan besar gitu ya. Oh. Sesuatu yang kelinci dianggap gajah gitu ya. Jadi menurut saya aneh sekali. Cuma masalahnya di sini ya. Di sini saya kira titik lemahnya rezim ya. Hal-hal yang sesungguhnya objektif itu sepertinya ditutup oleh orang-orang yang ada di sekitar presiden itu ya. Kemudian pasti ya, kemudian hal-hal yang mungkin kurang pas di blow up ya, jadi masalah besar gitu. Sementara angle yang bagus dimusnahkan, ditenggelamkan itu. Nah, sehingga presiden kita itu ya, karena juga backgroundnya ya, sejak mula saya mengatakan Backgroundnya kan sama dengan Pak Amin, sama-sama orang Solo. Ya, enggak, maksudnya itu background akademiknya. Oh, sama-sama UGM juga. Soalnya ada yang baik. Ya. Jadi begini, waktu pertemuan dengan Pak Presiden, ya, Pak Pratikno sama Mahfud, saya berdiri. Itu tanggal 9 Maret. Ya, mohon diri ya Pak Presiden gitu. Jadi Anda itu UGM asli, pakai shot. Ya, Pratikno juga asli. Saya juga asli. Nah, ini setengah UGM. Siapa? Mahfud. Oh, gitu. Setengah UGM, iya, karena S1-nya UI dia. Ya, cuma kelakar aja lah gitu. Dan saya bilang kita nggak perlu session foto, saya mohon diri, cepat pulang gitu. Oke. Tapi nah, saya kembali ke Pak Habib Rizik tadi. Ini memang sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Dan ini rezim itu paham ya bahwa sekarang ada narasi yang sangat negatif terhadap Islam, ya, proyeksikan sebagai agama yang militan, yang radikal, yang ingin merubah dunia segala macam itu ya, sehingga ya berlebihan. Misalnya para Islamofob di New York itu di Amerika itu ya mengatakan bahwa sebentar lagi negara United States of America menjadi United States of Islam gitu. Berlebihan ya. Tapi masalahnya yaitu kita sudah tahu bahwa sesungguhnya FPI itu ya biasalah gitu. Gini Pak Amin ya, satu-satunya alasan untuk tidak menghadirkan Habib Rizik di ruang persidangan secara offline itu karena COVID-19. Tapi pada waktu yang bersamaan kita melihat kuasa hukum ada di situ, jaksa ada di situ, hakim ada di situ, pengunjung juga puluhan orang. Jadi apa alasan yang paling rasional membenarkan bahwa Habib harus dikucilkan di tempat lain selama sidang, dan dia sudah protes karena dia tidak bisa mendapatkan akses yang baik, konsultasi dengan kuasa hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita bicara manusia biasa, kalau diawali dengan benci, ya, itu memang kalau bisa itu bencinya itu diwujudkan ya di dalam menghina, ya, menista, ya, menginjak-injak harga dirinya. Ya. Saya kira itu yang sekarang berkecamuk di kepala-kepala sebagian rezim itu, ya, yang melihat, saya tidak ada hubungan apapun dengan Habib Rizik. Jadi cuma karena ini FPI saya melihat ada positif sekali ya menggerakkan kesadaran Islam waktu itu ya, saya bergabung tanpa diundang ya. Jadi otomatis sajalah bahwa ini bagus ya, ketika Islam sudah mulai banyak pudar, orang-orang Islam sudah mulai agak lupa. Sesungguhnya ini sebuah fenomena sosiologis ya, ketika umat Islam sudah semakin agak jauh dari prinsip-prinsip keagamanya itu, kemudian muncul ya, sehingga di dalam teori beberapa agama itu ya memang selalu ada ketika agama itu pengikutnya mulai ya angin-anginan, mulai seenaknya, selalu akan muncul dari dalam ya, untuk menarik kembali ke tengah. Purifikasi mungkin ya, semacam itulah ya. Ya, tapi Pak Amin ada nggak pendapat atau statement mengenai Habib Rizik ini yang seolah-olah, kok bayangkan dari mulai proses penetapan sebagai tersangka, penahanan, sekarang dalam proses persidangan, sepertinya ya, persepsi publik tentunya sebagian itu diperlakukan sangat tidak adil. Bahkan kalau kita bicara tentang sinetron atau film, kan sidang pengadilan itu terdakwanya tokoh utamanya, dia yang akan menerima konsekuensi hukuman badan kalau dia tidak bisa membela diri secara baik. Tapi ini dia ingin membela dirinya secara baik, kok malah tidak diberikan kesempatan. Jadi memang banyak hal yang mungkin sulit diterangkan ya di negeri ini ya. Jadi antara saya aja orang hukum juga bingung. Nah ya itu ya.
Jadi karena itu kan dulu cerita pada zaman-zaman Orde Baru itu ya, kan sangat banyak ya orang yang sakit mata dan sakit telinga itu. Ya, banyak yang kemudian ketika ke Singapura itu dokternya telinga Anda itu bagus sekali, clear. Matanya juga clear. Tapi saya sakit karena terlalu sering ada perbedaan antara yang dikatakan dengan didengar dengan yang dilihat itu ya. Oh, ada yang didengar serba bagus ya, yang dilihat itu sebaliknya itu. Sehingga banyak orang yang tadi itu sakit telinga sama sakit mata. Jadi kita mendengar hal yang bagus, begitu kita lihat ternyata berbeda ya dengan ini. Ya tapi apa ya, kan ini kan sepertinya sama sekali tidak ada sedikit pun ruang ya untuk memberikan napas bagi Habib Rizik, terkesan begitu. Jadi kalau misalnya, mungkin Pak Amin bukan orang hukum ya, tapi saya kasih background sedikit. Misalnya prokes, kalau kita pakai undang-undang kekarantinaan kesehatan itu ancaman hukumannya cuma 1 tahun dan mestinya tidak perlu ditahan. Tapi dipakailah yang lebih hot, yaitu provokasi, pasal penghasutan yang ancaman hukumannya 6 tahun sehingga bisa ditahan. Lalu walaupun sakit sesak napas tetap saja ditahan. Padahal kan bisa tahanan rumah atau tahanan kota misalnya. Sidang dibegitukan juga. Padahal dia bukan teroris, bukan perampok, bukan koruptor, tapi hanya dalam tanda kutip hanya melanggar protokol kesehatan yang Presiden Jokowi pun berapa kali melakukannya. Jadi memang sebenarnya gejala Islamofobi. Ya. Jadi Islamofobi itu kebencian dari sementara orang yang benci ya demi kebencian, ya. Memusuhi demi permusuhan, membunuh demi pembunuhan. Kalau dikatakan mengapa you benci, mengapa you membunuh, mengapa you saya menghilangkan nyawa orang yang sebenarnya tidak pantas itu. I don't care because I just want to kill them. That's it. Itu loh. Memang ini luar biasa. Ya. Tanpa perasaan ya. Ya jadi saya kadang-kadang malah khawatir ya bahwa ini mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat mungkin juga bilang Amin Rais sudah kuno, Amin Rais sudah tua, lebih baik mati dan lain-lain. Memang saya kan dibully luar biasa. Tapi mati itu kan tidak ada syaratnya tua atau muda. Kita juga tidak tahu sih. Tapi maksud saya ya ini memang semua sudah going ekstrim. Jadi kezaliman ekonomi sudah ekstrim, kezaliman politik ekstrim, kezaliman HAM juga sudah ekstrim. Nah, kalau sudah tatoruf ya sudah menjadi mutatorifun, sudah jadi ekstremis semua rezim ini, itu memang saya counting the days, berarti tinggal tunggu waktu. Saya begitu ya. Itu saya khawatir betul ya, karena saya waktu Bung Karno jatuh itu saya sudah tingkat 3 ya, sudah semester ke-6 ya. Jatuh tahun 66 ya? 66. Ya, Super Semar. Waktu Pak Harto jatuh malah saya yang ikut reformasi itu. Bukan ikut, Pak Amin yang jadi masinis ya. Kan jadi masinis. Ini saya kira ya kalau makin panik ya serba curiga ya, dan menurut saya kan mulai dalam is not on never itu kan banyak sekali yang saya katakan. Saya yang dikejar-kejar cuma mengapa 3 periode, siapa dalangnya, siapa, apa buktinya dan lain. Padahal itu sudah dibuka semua ya. Jadi siapa yang usul mereka sudah ketahuan semua ya. Jadi menurut saya ini juga pengalihan isu ya. Pura-pura yang dikejar 3 periode ini memang iya, tapi sudah kadung terbongkar kemudian ngamuk ya. Sesungguhnya ada yang lebih gawat lagi. Ketika saya cerita, yang lebih gawat apa? Ya, negara kita sudah di negara Republik MTC Indonesia ya, mafia Taipan Cuang Indonesia ya. C-nya itu? Cukong. Ya. MTC itu mafia. Sudah jadi corporate state, nepotisme sudah makin gila, nepotisme yang kita alami sekali dan lain-lain. Tapi mengapa? Menurut saya malah kalau begitu memang ya, tapi nanti kan bicarakanlah sendiri ya itu yang tiga periode itu ya. Jadi kembali ke Habib Rizik, sesungguhnya saya memberikan ya signal ya ke rezim, bukan ke Jokowi ya, tapi kepada orang yang juga penting itu ya. Jadi mengapa sih sesuatu yang kecil? Definisi rezim itu bisa tunggal, bisa jamak ya. Jadi sudahlah. Jadi kalau tidak mau losing face pemerintah itu carikan pasal-pasal yang ringan gitu loh. Tetap dihukum tapi manusiawi. Ya, itu. Kemudian FPI diminta nggak main politik lagi, jadi front pendidikan Islam, bergerak di dakwah pendidikan ya, kemudian disupport kalau perlu ya. Kalau betul-betul kita membangun karakter building untuk negeri kita ini ya. Itu sebenarnya lebih masuk akal daripada dikuyo-kuyo, dipermalukan dan lain. Karena mungkin manusia bisa sabar ya, tapi yang menciptakan alam semesta dan kita semua itu yang mungkin punya perhitungan lain.